Someday we'll be flipping through our old photographs, and by then you and me will be remembering the things that make us laugh. Oh, the memories we'll have when I'm with you. I know that you feel the same way too. Shows in every little thing you do. Nothing's better than when I'm with you. When I'm with you, I know that you feel the same way too. Shows in wanita untuk ke rumah gereja, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas hari yang indah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, terlebih di tengah-tengah keluarga Pantongion. Biar kiranya apa yang akan kami lakukan sebentar, saat ini kami mau menjemput mempelai wanita. Tuntun langkah kami, tibakan kami di tempat tujuan dengan selamat sejahtera yang berasal daripada-Mu. Begitupun akan melanjutkan ke rumah gereja, Tuhan tolong jaga dan lindungi kami. Jauhkan dari segala macam mara bahaya yang tidak kami inginkan. Biarlah semua nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeah. Every little thing you do, nothing's better than when I'm with you. Let's take our time looking at each other the way we do. Sweet love of mine, there's not a single thing that I wouldn't do. When I'm with you, I know that you feel the same way too. Shows in every little thing you do. Nothing's better than when I'm with you. I can't explain the way I feel, darling, all I know is real. When I'm with you, I know that you feel the same way too. Shows in every little thing you do. Nothing's better than when I'm with you. You, yeah. When I'm with you, I know that you feel the same way too. Shows in every little thing you do. Nothing's better. Selamat sore kaum keluarga yang ada. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Kami dari keluarga Pantongion, lebih khusus dari mempelai pria Ariel Panto, akan menjemput mempelai wanita di tempat ini, Saudari Astrid Tundu. Kiranya maksud dan tujuan kami ini untuk menghantar kedua anak kekasih ini ke rumah gereja dalam rangka menerima pernikahan yang kudus, bisa diterima oleh keluarga, dan kami pun keluarga siap untuk menjemput mempelai wanita bersama dengan keluarga. Terima kasih tentunya kami dari Harian Mempelai Wanita sambil bersyukur kepada Tuhan, maka kami menyambut kedatangan keluarga besar
Pantong On, lebih khusus Ariel yang saat ini hendak menyambut Astrid untuk dibawa sama-sama kita ke gedung gereja untuk menerima sakramen pernikahan yang kudus. Itu sekali lagi kami keluarga menyambut kedatangan saudara sekalian, dan kepada mempelai pria disilahkan. I'm looking for my own oasis, so close I can taste this, the fear that love alone erases. So I'm back to the basics, I figure it's time I face this, time to take my own advice. Love alone is worth the fight, love alone is worth the fight. And I never thought I'd come to this, but it seems like I'm finally feeling numb to this. The funny thing about a name is you forget what the reason you were playing the game is. And it's all an illusion, a 21st century institution. And so I'm headed down the open road unknown, and we find what we're made of through the open door. Inilah hari yang dijadikan Tuhan di tengah keluarga Antoni On dan keluarga Tunduruma, yang pada saat ini akan mempersiapkan kehidupan mereka untuk menuju rumah gereja dalam rangka akan bersekutu memuliakan Tuhan lewat ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang kudus. Untuk itu Tuhan berkati kami semua agar senantiasa kami boleh melakukan perjalanan di rumah ini dan sampai di rumah gereja dengan segala selamat. Dan semuanya kami imani karena Tuhan yang berkenan, maka Tuhan juga yang berkenapa dalam perjalanan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, ini yang menjadi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Looking for the rhyme and reason. Why you born, why you leaving? What you fearing, what you believing? Why you living and breathing? Why you fighting it and getting it even? Let's go headed down the open road unknown, and we find what we're made of through the open door. Is it fear you're afraid of? Yang ada di kolom 18 menyambut kedatangan kedua calon suami istri, saudara Ariel dan juga Sri bersama mama papa
Alhamdulillah, saksi kedua belah pihak dan rombongan kaum keluarga untuk bersama-sama memasuki ruang gereja dalam pelaksanaan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah. Mari silakan kita memasuki ruangan ibadah dengan penuh hikmat dan dalam kekudusan hadirat Tuhan. Bersama kedua saudara kita, Ariel, Andi Kopanto dan Astriani Marlina Dulu, Aki Maria Ramatan. Jadi kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyi NBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pujilah Dia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, Putra Yesus Kristus dan dalam persatuan dengan Roh Kudus menyertai kami. Amin. Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon sawit berseliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. PKJ nomor 2, Agunglah, Agunglah. Beri berkat bagi
yang diberkati di rumah gereja itu akan juga menjadi bagian kehidupan mereka. Pernikahan mereka adalah pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, yang diteguhkan sendiri oleh Tuhan. Keluarga kami semua, ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah yang kami buat Tuhan, maka semakin mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan, di samping kami mengejar apa yang menjadi harapan impian kehidupan kami. Kami mendapat segala hal yang kami mau perjuangkan dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagi kami secara khusus bagi kedua calon suami istri yang akan diteguhkan pernikahan dan diberkati pernikahan mereka dalam pernikahan Kristen yang kudus. Kesempatan ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca Alkitab, silakan pelayan khusus kolom 18 untuk menyerahkan Alkitab. Menyerahkan Alkitab ini untuk dibaca dan direnungkan setiap hari. Suami istri untuk membuka Alkitab ini dan tanda sebagai bahan bacaan firman Tuhan di hari penentuan dan pemberkatan kita. Yang sampai ada yang bertanya saat kami sambutkan orang sendiri soal tahu ada berbaca. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Dan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Disambut puji-pujian dari mempelai wanita. Menyapa kita semua yang ada di rumah gereja saat ini. Shalom. Damai hati dan secara khusus menyapa kedua calon suami istri saudara Ariel dan Astri bersama orang tua, kedua belah pihak dan saksi yang mendampingi kedua mempelai. Hari ini kita ada di dalam suatu persatuan yang beribadah dalam rangkaian kembali peneguhan dan pemberkatan nikah dari kedua saudara kita
untuk membentuk kehidupan pernikahan Kristen. Nah, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan pernikahan Kristen? Pernikahan Kristen adalah satu bentuk kehidupan yang diciptakan, yang dibangun bukan hanya dalam rangka bersatunya atau bersatunya kehidupan dua orang anak manusia yang terdiri dari seorang laki dan perempuan, tetapi pernikahan Kristen adalah suatu lembaga yang juga diatur, diarahkan dan disandar pada firman Tuhan yang menjadi prinsip-prinsip dalam kehidupan pernikahan itu. Orang yang berkomitmen di hadapan Tuhan untuk mau hidup bersama sepanjang kehidupan yang ada sampai mau memisahkan, dan yang mendasari persekutuan itu dengan prinsip-prinsip pernikahan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apa prinsip-prinsip dasar dari pernikahan Kristen? Dari firman Tuhan belajar bahwa pernikahan Kristen ini adalah lembaga yang jadi pertama, ketika orang masuk dalam pernikahan Kristen atau orang mengantar kehidupan sampai anak cucu untuk menikah, salah satu prinsip dasar yang diciptakan oleh manusia. Tapi pernikahan Kristen itu adalah lembaga yang diciptakan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa penolong, tanpa pendamping, tanpa orang lain di sisinya. Dalam hal ini yang menjadi istrinya atau suaminya. Kaitan dengan ini, maka dilihat pernikahan itu merupakan lembaga manusia sekaligus juga lembaga yang Tuhan ciptakan. Makanya orang harus tetap menjaga perkawinan untuk tetap suci, untuk tetap sakral, dan menjaga kesakralan hidup pernikahan itu dengan prinsip-prinsip pernikahan, di mana dalam satu hubungan tidak memahami atau tidak memiliki prinsip orang boleh poligami. Satu suami boleh dua istri, atau satu istri boleh berdua suami. Itu tidak ada dalam pernikahan Kristen. Sekalipun banyak orang Kristen yang seperti itu, tetapi prinsip dasar kehidupan pernikahan Kristen adalah bahwa pernikahan itu adalah lembaga yang itu adalah sakral, karena itu bukan cuma lembaga manusia, diatur oleh undang-undang seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami atau menjadi kepala keluarga, dan seorang istri yang menyandang status sebagai ibu rumah tangga. Ini prinsip yang kedua. Dan prinsip yang ketiga, bahwa di dalam kehidupan atau kebahagiaan yang bisa memutuskan ikatan pernikahan itu atau berakhirnya pernikahan itu. Jadi ini yang membuat pernikahan Kristen itu tidak berpikir lagi tentang kekudusan dan kesakralan kehidupan pernikahan, tidak memegang prinsip bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia, sehingga
banyak kali yang terjadi. Ada pernikahan yang diputuskan secara sepihak, bahkan juga oleh kedua belah pihak, dengan alasan sudah aku cocok, aku bisa ya. Ada yang memang cuma sepihak, cuma istri yang menggugat cerai dari suami. Sekalipun ada suami atau istri tetap bertahan karena berpikir kita tetap pegang firman Tuhan sampai mati, kita tetap menghadapi istri, ngana tetap tapi suami. Ada didapati karena apa? Mereka memegang teguh firman Tuhan. Jadi biar sebagaimana kehidupan rumah tangga tetap pegang itu firman. Tapi juga ada yang dengan kemauan kesadaran sendiri itu apapun cocoknya cari di jalan masing-masing. Karena apa? Saudara dengan firman Tuhan, saudara di gereja, saudara beribadah, saudara berdoa bersama. Sehingga apa? Ketika ada masalah, ada pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, solusi yang diambil adalah kalau orang sudah dapat begini contoh sampai sini. Karena atur dan berdiri sendiri kita atur, kita berdiri sendiri. Yang korban siapa? Anak-anak kalau ada anak, tapi juga orang tua. Tetapi orang akan kehilangan kesaksian ketika orang tidak mampu untuk membina, untuk menggembalakan orang kehidupan anak-anak. Ketika mereka juga sampai pada kegagalan rumah tangga, dan ini tentu sesuatu yang di atas prinsip-prinsip ini mari orang membangun kehidupan rumah tangga kita, orang membangun kehidupan pernikahan kita, karena orang meyakini ini pernikahan bukan cuma diatur oleh undang-undang, tapi diatur oleh kebenaran-kebenaran firman. Ini pernikahan yang orang jalani adalah pernikahan seumur hidup. Pernikahan bukan pernikahan kontrak. Kalau so nyanda aku cocok, kalau so nyanda aku senang, kalau so nyanda aku sayang, so nyanda ada cinta, so boleh putus, so boleh juga, aku bisa, aku bukan. Dan keyakinan iman kita, apa yang diberkati Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Dalam kehidupan orang selalu orang datang kepada Tuhan meneguhkan ikatan cinta kita, ya, ikatan pernikahan kita. Karena kalau cuma mengandalkan cinta, ya, satu waktu itu cinta mau habis. Itu hidup pernikahan. Kalau kasih itu tidak pernah habis. Karena kasih itu Tuhan dah kasih for orang, sehingga sekalipun mungkin satu waktu orang masih bisa merendahkan hati satu sama lain, orang masih bisa menyampaikan kata-kata kita dengan kelemah lembutan dan kesabaran, orang masih bisa melakukan apa yang secara manusia orang tidak bisa lakukan di tengah-tengah kehidupan yang mengalami tantangan dan pergumulan. Itu semua orang bisa lakukan karena apa? Orang hidup di dalam kasih Tuhan. Jadi atas hubungan pernikahan yang dibangun mulai pada hari ini oleh Astrid Ariel Anto dan Asriani Tunduk. Ingat kata firman Tuhan ini sekali lagi. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Tuhan menjadi pengikat. Dia menyatukan dua pribadi yang berbeda, dua latar belakang yang berbeda, dan dia menyempurnakan segala kekurangan yang ada pada masing-masing pasangan hidup kita.
Cuma karena kasih Tuhan orang bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan hidup kita. Oh, kalau nyadar dan kasih Tuhan, paling orang cuma suka mengira itu dede. Itu yang kau terima, itu kurang-kurang orang yang kau terima. Tapi orang yang hidup di dalam Tuhan, yang pernikahannya didasarkan pada prinsip-prinsip firman Tuhan, dia akan menggunakan kasih Tuhan sebagai pernikahan yang mempersatukan dan menyempurnakan hubungan rumah tangga mereka. Selamat menikah, selamat menjadi suami dan istri, dan apa yang dijanjikan di hadapan Tuhan saat ini ingat baik-baik, pegang baik-baik, dalam sehat dan sakit, dalam suka dan duka, dalam berkelebihan dan berkekurangan, dalam segala musim kehidupan, pegang baik-baik janji yang diikat di hadapan Tuhan di altar gereja pada hari ini, ya. Karena yang menjalani kehidupan pernikahan itu ke depan adalah kalian berdua. Jadikan Tuhan Yesus sebagai sumber segala ketegangan-ketegangan, perbedaan-perbedaan yang muncul kelak, orang akan selalu Tuhan persatukan, Tuhan kasih ikat. Bahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, pada hari ini 29 Januari 2023 hendak ditemukan dan diberkati dalam nikah yang kudus kedua saudara kita, yaitu Ariel Andiko Panto dan Asriani Marina Tugu Afi bagian perwakilan. Sebelum mereka ditemukan dan diberkati dalam nikah yang kudus ini, maka patutlah disampaikan maksud dan tujuan juga untuk menjadi perlindungan hidup setiap orang, khususnya Ariel dan Asriani. Maksud dan tujuan nikah adalah pertama menciptakan dan memelihara persatuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang mengikuti segala bidang dan berlaku untuk seumur hidup. Maksud dan tujuan ini hanya dapat tercapai bila kehidupan bersama suami dan istri didasarkan atas kasih dan kesetiaan yang tersedia dan dicontohkan dalam hubungan antara Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan jemaatnya sebagai umumnya. Kedua, pembentukan keluarga. Jika suami istri mendapat anak dengan pertolongan Tuhan Allah Pencipta, maka persatuan hidup antara suami atau istri diperluas dan diperkerat. Tetapi kalau kehidupan bersama tidak sempurna, maka persatuan hidup antara suami istri tetap dipelihara, sebagaimana maksud dan tujuan yang pertama tadi. Tugas dan tanggung jawab suami istri adalah pertama saling mengasihi, saling melayani, saling mendorong dan saling membangun, tetapi juga bersama-sama mengasihi, melayani, mendorong dan membangun orang lain, bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih, memperkuat persatuan antara suami dan istri. Sebab itu persatuan hidup yang mengabaikan berdoa bersama, menyanyi bersama, membaca Alkitab bersama, beribadah bersama makin lama makin lemah. Sebaliknya persatuan hidup yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan makin lama makin sempurna. Setiap nikah yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain, baik bagi mereka yang berada di dalam maupun mereka yang berada di luar rumah tangga dan keluarga mereka. Demikianlah maksud dan tujuan nikah dan tugas serta tanggung jawab suami istri secara singkat. Diundang kedua saudara untuk berdiri. Bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka hendaklah kamu masing-masing menjawab beberapa pertanyaan yang berikut ini
secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi. Saya bertanya kepada mempelai pria, Saudara Ariel Andi Kopanto, apakah saudara mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saudara menerima saudari Asriani Marlina Tundu sebagai istri saudara, bahwa saudara akan mengasihi dan melayani istri saudara baik pada waktu suka maupun duka, bahwa saudara sebagai seorang suami yang beriman dan setia akan memelihara istri saudara, bahwa saudara akan menuntut kehidupan yang kudus bersama istri saudara sesuai Injil Yesus Kristus, dan bahwa saudara tidak akan meninggalkan istri saudara dan hanya akan tercerai dari dia karena maut. Saudara Ariel Andi Kopanto, apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku dengan segenap hatiku. Amin. Saya beralih ke mempelai wanita, Saudari Asriani Marlina Tundu. Apakah saudari mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saudari menerima saudara Ariel Andi Kopanto sebagai suami saudari, bahwa saudari akan mengasihi dan melayani suami saudari baik pada waktu suka maupun duka, bahwa saudari sebagai seorang istri yang beriman dan setia akan memelihara suami saudari, bahwa saudari akan menuntut kehidupan yang kudus bersama suami saudari sesuai Injil Yesus Kristus, dan bahwa saudara tidak akan meninggalkan suami saudari dan hanya akan tercerai dari dia karena maut. Saudari Asriani Marlina Tundu, apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku dari segenap hatiku. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, cincin adalah simbol yang menandai terikatnya dua insan dalam satu ikatan pernikahan. Kenakanlah cincin ini sebagai tanda yang mengikat kamu berdua dalam pernikahan ini. Asriani Marlina Tundu, aku menerima engkau sebagai istriku dan memberikan cincin ini kepadamu sebagai tanda kasih, cinta, dan kesetiaan. Semua kamar itu cincin. Semua kamar itu. Ya, Bapak langsung. Ya. Ariel Andi Kopanto, aku menerima engkau menjadi suamiku dan memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Menyaksikan janji dan pengakuan kamu berdua yang telah kamu sampaikan di hadapan Tuhan Allah, maka selaku pelainya saya meneguhkan pernikahan kalian dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hiduplah menurut janji dan pengakuanmu. Hayatilah pernikahanmu di dalam kasih Kristus. Tuhan Allah Bapa yang oleh anugerahnya telah memanggil kamu berdua akan memberkati dan menyertai kamu berdua dengan kasih dan kesetiaan yang benar, serta memenuhi rumah tanggamu dengan Roh-Nya yang kudus, melindungi, menguatkan iman dan kesetiaanmu, serta mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi kehidupan rumah tangga kamu.
Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Pada saat ini saya mengumumkan bahwa sejak hari ini Minggu 29 Januari 2023, Ariel Andi Komanto dan Asriani Marlina Tundu, ahli media keperawatan, menjadi keluarga Panto Tundu. Paham. Jemaat yang dikasih, terimalah keluarga yang baru ini dengan penuh sukacita dalam keluarga, jemaat dan masyarakat. Doakanlah mereka senantiasa agar keluarga ini dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya kepada Allah mengucapkan benar-benar bahwa Tuhan Allah kita telah mempertemukan dan menyatukan kami berdua dalam nikah yang kudus ini. Karena itu dengarkanlah petunjuk-petunjuk Tuhan mengenai persekutuan hidup suami istri yang tercantum dalam ke-10 firman Tuhan. Jangan berzinah, jangan mengingini istri atau suami sesamamu. Oleh karena itu hiduplah dalam ketaatan akan firman Tuhan dan ingatlah bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan janganlah diceraikan oleh manusia. Kita lakukan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita dengarkan puji-pujian dari keluarga yang baru. Kasih setiamu terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita mendoakan keluarga kami dan juga kita mendoakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga Kristen yang baru terbentuk saat ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Kami persembahkan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami semua, di mana hari ini boleh terbentuk satu keluarga Kristen yang baru.
tubuh. Apa yang diberkati untuk selamanya. Kami taruhkan kehidupan keluarga Kristen ini, rumah tangga mereka di hari-hari perjalanan hidup ketika dua telah menjadi satu. Mereka boleh memiliki satu hati, satu jiwa, dan satu roh di dalam Tuhan. Sehingga pernikahan kudus di rumah gereja saat ini, Tuhan berkati segala jerih lelah mereka. Kehidupan orang tua yang berupaya untuk mengantar kehidupan anak-anak mereka dalam membangun kehidupan yang baru. Tuhan bersama pelayan khusus yang mendampingi dalam pelayanan ini, bersama seluruh pendeta dan juga hadir dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kedua saudara ini. Kami bertanggung jawab dalam pelayanan dalam ibadah ini, diberkati bersama dengan keluarga, dan di atas semuanya ini kami mengucap syukur dan bilang terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang boleh dinyatakan hari ini dalam ibadah. Berdoa, amin. Kita akan memberikan persembahan, adalah suatu keistimewaan. Kami sudah memberikan persembahan sebagai tanda syukur, sebagai bentuk ekspresi iman atas pemberkatan Tuhan dalam hidup kami, dalam kehidupan kedua anak saudara kami yang hari ini boleh memasuki fase kehidupan sebagai rumah Kristen yang ditentukan diberkati dalam gaya kudus. Kami juga menjadi ekspresi iman atas anugerah keselamatan melalui daripada Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Olehnya ya Tuhan, persembahan-persembahan yang sudah dikumpulkan dengan sukacita, biar terkelola secara baik demi menopang menjaga pelayanan gereja dalam rangka pelayanan pemberitaan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan gereja Mesir Injil di Minahasa. Dan seperti Tuhan telah menyertai kami semua tiba dengan selamat di rumah gereja, sebentar kami akan menuju ke tempat pelaksanaan resepsi pernikahan. Kedua, Tuhan pimpin perjalanan kedua mempelai suami istri yang baru ini bersama orang tua dan keluarga, dan semua rombongan yang akan bersama-sama dalam resepsi
Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita lakukan MKB nomor 133 ayatnya yang ketiga, syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Silakan duduk, ibadah telah selesai. Dan selamat atas nama badan pekerja jemaat seluruh pelayanan khusus. Terima kasih ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Kau berikan padaku sekian
Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti, nanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingi-Mu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolong-Mu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu